Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pagi hari ini sehat semua? Oke, mudah-mudahan kita semua pagi hari ini diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan asbabun nuzul, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan jelas. Tujuan yang kedua, mengemukakan arti Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Tujuan yang keempat, menjelaskan isi kandungan hadis larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran yang kelima, melafalkan bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf dengan benar. Dan tujuan yang keenam, menguraikan hukum tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan baik. Selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini mengandung pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lafal yang pertama yang berbunyi wala, hukum bacaannya mad tabi'i. Keterangannya ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Lafal yang kedua taqrabu, hukum bacaannya qalqalah sugro. Keterangannya huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Lafal yang ketiga taqrabu zina, hukum bacaannya alif lam syamsiah. Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Selanjutnya bima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Isi kandungan Quran Surat An-Nur. Selanjutnya, pengertian perbuatan zina. Zina berasal dari bahasa atau berasal dari kata zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian, pengertian perbuatan zina menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya.
Selanjutnya, perbuatan zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu zina muhson, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, masih atau sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhson adalah didera 100 kali dan dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Kemudian jenis zina yang kedua yaitu ghairu muhson, yaitu pezina masih lajang atau gadis dan perjaga, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Perlu diingat, wajib diingat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Selanjutnya, hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zana al-'abdu kharaja minhul imanu fakana fawqa ra'sihi kadhulati fa idza kharaja minhu dzalikal amali ata ilaihil iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, dampak negatif dari pelaku perbuatan zina. Dampak yang ditanggung di dunia, yaitu menghilangkan kewibawaan, kemudian menyebabkan kefakiran dan memperpendek umur. Kemudian dampak yang ditanggung di akhirat, yaitu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat hisab yang buruk dan mendapatkan siksa yang pedih. Selanjutnya, definisi pergaulan bebas. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, ada cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cara itu diantaranya yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian, baik fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.